Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab selanjutnya adalah pemisahan manajemen sumber daya manusia. Mari kita simak materi ini di bab selanjutnya. Pengertian pemisahan manajemen sumber daya manusia, yaitu suatu kondisi ketika seseorang pekerja harus berpisah dengan perusahaan atau organisasi tempat kerjanya. Pemisahan ini berasal dari keinginan pekerja sendiri atau bisa juga berasal dari keputusan perusahaan. Jadi pemisahan ini bisa jadi keinginan karyawan atau pekerja itu untuk pindah tempat atau mereka berhenti atau resign. Motif dari pemisahan ini bermacam-macam, bisa dari alasan ekonomi, bisnis, atau alasan pribadi. Bisa juga dikarenakan proses alami seperti usia atau kematian. Macam-macam dari pemisahan manajemen sumber daya manusia ada 3, yaitu pertama attrition, kedua layoff, ketiga termination. Akan saya jelaskan di slide selanjutnya satu-satu. Pertama adalah attrition. Yang disebut di sini adalah pemisahan terjadi karena hal-hal yang alami. Misalnya, karena pekerja memasuki masa pensiun atau sudah usianya berhenti, mengalami kematian atau habis masa kontrak kerjanya. Cara ini paling gampang dalam mengurangi karyawan karena ini merupakan proses yang lama. Yang kedua adalah layoff. Yang dimaksud layoff adalah pemisahan terjadi dikarenakan oleh alasan ekonomi atau bisnis. Misalnya, perusahaan mengalami krisis keuangan atau mengalami penurunan penjualan. Untuk mengurangi biaya operasi diperlukan pengurangan karyawan, yaitu apabila suatu perusahaan atau suatu lembaga pendidikan itu mengalami proses penurunan tingkat penjualan maupun tingkat mutu sekolah, mereka akan mengurangi jumlah karyawan dengan cara memberhentikan atau memindahkan karyawan tersebut ke lembaga lainnya. Bisa berlangsung sementara atau bisa berlangsung di permanen, yaitu di PHK selamanya. Jika sementara, pekerja bisa bekerja kembali apabila perusahaan kembali normal. Namun apabila permanen, maka walaupun kondisi perusahaan itu sudah normal atau sudah mencapai tingkat yang lebih atas, maka pekerja tidak bisa dipekerjakan lagi di perusahaan itu. Yang terakhir adalah termination. Pemisahan ini biasanya sebagai akibat dari tindakan pekerja yang dianggap tidak disiplin dan tidak menaati peraturan-peraturan yang ada di perusahaan atau melakukan perbuatan kesalahan yang berat. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, karyawan itu tidak boleh mengkonsumsi narkoba. Apabila mereka mengkonsumsi narkoba atau barang yang dilarang itu, mereka akan diberhentikan secara langsung. Nah, suatu saat atau suatu ketika ada karyawan yang melakukan hal yang melecehkan seseorang atau hal yang merugikan
sebuah perusahaan atau mencemarkan nama baik perusahaan, maka mereka akan diberhentikan secara langsung atau dipecat sedetik itu pula. Maka konsekuensinya adalah sebuah karyawan itu harus menaati peraturan yang ada di sebuah perusahaan maupun sebuah lembaga sekolah yang sudah ditetapkan dalam perusahaan maupun lembaga sekolah itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan atau terdapat kurang menjiwai dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.